Tahu nggak kalian, setiap kali terjadi krisis besar, itu pasti lahir orang kaya baru. Media selalu menceritakan Indonesia resesi, negara resesi, dunia resesi. Tapi, sadarkah kalian, pasti banyak orang kaya baru, miliarder baru, multi-miliarder baru. Hati-hati nonton video ini, karena saya akan membongkar polanya. Bisa jadi, setelah menonton video ini, Anda adalah miliarder baru berikutnya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya agak membahas sedikit serem nih. Kenapa saya katakan sedikit serem? Karena rupanya setiap kali terjadi sebuah krisis besar di dunia, itu selalu melahirkan miliarder baru. Dan itu memang benar. Tapi sebelum saya masuk ke krisis yang besar tersebut, saya akan membaca sejarah. Saya akan membaca sekitar 7 sejarah penting krisis besar. Dan kalau kita mampu membaca polanya, maka Anda bisa mampu memanfaatkan krisis tersebut. Anda akan naik menjadi seorang yang sangat luar biasa. Mari kita lihat baca pola yang pertama ini. Tulip mania di Belanda tahun 1637 terjadi fenomenal yang kita kenal sekarang dengan sebutan tulip mania. Apa sebenarnya yang terjadi sih di tulip mania ini? Di tengah masa kemasan Belanda, tulip telah menjadi simbol status bagi kalangan elit. Namun ketika sebuah virus membuat beberapa varian tulip memiliki pola warna langka, daya tariknya meningkat drastis. Harga umbi tulip, khususnya varietas Semper Augustus, meledak hingga mencapai 6.000 florin. Dan jika dibandingkan dengan setara gaji 15 tahun bagi seorang tukang terampil biasa. Jadi orang yang paham masalah tulip mania itu di abad 16, itulah awal sejarah terjadinya krisis yang besar-besaran. Puncak euforia ini terjadi di Belanda pada abad 17. Di pasar sempat mendunia karena kegilaannya. Mengapa bisa terjadi? Karena keinginan untuk memiliki sesuatu yang unik, eksklusif, menguasai pikiran masyarakat, sehingga spekulasi melambung tanpa kendali. Gimana prosesnya? Awalnya transaksi jual beli tulip berlangsung secara fisik. Namun sering berjalannya waktu, pasar berkembang karena perdagangan kontrak berjangka. Akhirnya, ketika percayaan investor pudar, suatu lelang tanpa pembeli membuat harga ambruk hingga 90%. Ya, hampir mirip-mirip kayak kisahnya batu akik di Indonesia ya, atau gelombang cinta yang lalu gitu ya, hampir mirip. Itu kan sempat populer sekitar 5-10 tahun yang lalu. Banyak pihak kehilangan hartanya. Cerita tulip mania mengajarkan bahwa meskipun sesuatu tampak memikat dan mempesona di awal menjanjikan, bila tidak didukung dengan nilai fundamental yang kuat, kejatuhannya bisa sangat brutal. Nah, ini adalah sebuah pelajaran dari kisah 4 abad yang lalu. Kita mulai masuk yang kedua, railway mania. Jadi namanya mania ini kan orang itu FOMO, hampir mirip seperti sekarang. Melompat ke era revolusi industri, kita temui railway mania pada tahun 1840. Apa yang terjadi di sini? Dengan semangat modernisasi kemajuan teknologi, pembangunan rel kereta api dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran dan revolusi transportasi. Kapan dan di mana? Di tahun 1840 di Inggris, ketika kebutuhan transport dan industrialisasi mencapai puncak-puncaknya. Mengapa bisa terjadi? Karena masyarakat dan investor melihat kereta api sebagai simbol kemajuan, sehingga banyak proyek ambisius yang diusulkan. Gimana prosesnya? Dalam 1 tahun, Parlemen Inggris menyetujui lebih dari 270 proposal perusahaan kereta api. Ini beneran. Namun banyak dari proposal itu hanya gambar kertas, layaknya coretan anak-anak, tanpa didukung oleh studi kelayakan yang penting. Yang penting di-approve. Ketika realisasi proyek tidak sesuai harapan, antusiasme itu pun runtuh, menimbulkan kerugian besar bagi para investor. Railway mania mengajarkan bagaimanapun juga, walaupun investasi infrastruktur memiliki potensi besar, tanpa perencanaan dan analisa risiko yang serius, risiko kerugian bisa sangat tinggi. Dan itu sangat populer, railway mania pada saat itu. Dan yang ketiga adalah sejarah The Great Depression. Era Roaring Twenties di Amerika, semangat optimis mencapai puncaknya. Anda tahu apa yang terjadi? Masyarakat rela meminjam uang untuk membeli saham. Dan bank-bank pun rela memberikan kredit dengan persyaratan sangat longgar. Hanya 10% uang muka aja, gila nggak? Kapan di mana? Krisis ini bermula di akhir Oktober 1929 di Amerika. Dengan titik hitamnya pada Black Tuesday, 29 Oktober 1929. Ini setelah
Ya Anda tahu ini kan setelah Perang Dunia Pertama selesai sekitar 10-20 tahun lah ya, nggak jauh. Mengapa hal ini terjadi? Karena optimisme berlebih mengabaikan dasar fundamental ekonomi, sehingga pasar saham melejit tanpa dukungan yang kuat. Jadi ada kenaikan yang tidak wajar. Bagaimana akhirnya? Saat kepercayaan investor mulai pudar, harga saham anjlok dengan drastis. Dow Jones turun 25% dalam 22 hari. Itu tidak masuk akal. Dow Jones langsung jatuh 25% 2 hari. Dalam beberapa tahun berikutnya nilai saham merosot hingga 89%, menyebabkan ribuan bank gulung tikar dan pengangguran melonjak hingga 25%. Itu tidak sehat. Itu Great Depression. Great Depression mengajarkan bahwa spekulasi berlebihan dan pemberian kredit yang tidak terkendali cuma 10% loh. Kamu sudah bisa. Itu kan nggak masuk akal. Dapat menghancurkan sistem keuangan tidak hanya di satu negara, tapi menyebar ke seluruh dunia. Itu sejarah polanya itu selalu berulang. Yang keempat, Japanese asset. Nah ini lihat, bicara soal Japanese asset, kalau Anda ke Bali era tahun 80-an 90-an, tamu yang paling banyak itu di mana di Bali? Pasti tamu orang Jepang. Karena Jepang era 80-90-an itu kaya raya. Tahu kenapa? Wah, turis Jepang di mana-mana. Saya masih ingat itu waktu saya masih SD ya, ke Bali itu. Saya masih ingat, kemana-mana orang Jepang di pantai. Dan orang Jepang suka pacaran dengan orang-orang pantainya Bali. Karena mereka melihat orang-orang pantai di Bali itu hitam-hitam. Katanya mereka eksotis dan cantik. Ini sedikit jokes, tapi ini memang terjadi. Di Jepang akhir tahun 80-an, ekonomi negara ini sedang meroket. Apa yang terjadi? Harga saham properti melonjak ekstrim, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kapan di mana puncaknya terjadi di 80-an, terutama di kota besar seperti Tokyo dan komersial Ginza. Mengapa demikian? Karena kebijakan moneter yang longgar, optimisme tanpa batas membuat investor yakin bahwa harga akan terus naik. Terus bagaimana prosesnya? Saham di bursa saham Jepang naik 450%. Dalam beberapa tahun ini nggak masuk akal. Sementara harga properti meroket dengan tanah di Ginza dihargai sekitar $300.000 per meter persegi. My God, $300.000 per meter persegi itu berapa? Itu sama aja juga dengan harganya sekitar 4,5 miliar. Ngeri kan kalau duit sekarang. Namun ketika realitas ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bubble itu pecah, gelembung itu pecah, Jepang pun terperangkap dalam namanya lost decade. Periode stagnasi yang berlangsung puluhan tahun. Akhirnya Jepang sekarang mengalami sebuah fase yang berbahaya, yaitu pertumbuhan 0%. Bank bahkan tidak bisa memberikan pinjaman, bahkan pinjaman pun bunganya juga 0%. Pertumbuhannya semakin melemah, semakin menurun. Pembangunan tidak mulai terjadi stagnansi. Karena ini bubble yang mengerikan di 80-an. Ini namanya Japanese, boleh dikatakan Japanese bubble. Yang tadi kita sebut di awal namanya Japanese assets. Dan kisah Jepang mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat bisa membuat ekonomi terjebak dalam penurunan jangka panjang. Ini bahaya. Dan kita juga lihat Jepang kan sekarang masih mahal, terutama di kota-kota besar. Kelima, Asian Financial Crisis. Indonesia terdampak. Apa yang terjadi di tahun 97? Ini semua berawal Krismon ini diawali dengan namanya Asian Financial Crisis, bermula dengan runtuhnya mata uang Thailand Baht. Thai Baht itu di mana krisis meletus pada Juli 1997 di Thailand. Dampaknya menyebar ke negara lain seperti di Asia, Malaysia, Indonesia, dan Korsel. Indonesia jatuh. Mengapa sih? Karena banyak negara di Asia mengikat nilai mata uang mereka dengan US dollar dan melakukan pinjaman dalam US dollar. Ini yang jadi masalah. Dan ketika ekspor melambar, kepercayaan investor merosot, nilai tukar pun meruntuh. Maka pada tanggal 2 Juli 1997, ini awalnya Thailand ya, kehabisan cadangan devisa sehingga nilai baht jatuh 50% dalam semalam. Bayangkan ya, sekarang Thai Baht itu mungkin Rp365, tiba-tiba semalam jadi 700. Nah itu kan hancur. Ini mengerikan sekali. Nah kalau seperti ini bahaya. Efek domino pun terjadi. Indonesia kena imbasnya. Merosot 80%, IMF akhirnya bail out atau turun tangan dengan nilai 40 miliar US dollar. Nah ini kan bahaya sekali. Pelajaran dari krisis ini adalah bahwa pengelolaan utang dan kestabilan nilai tukar sangat penting, terutama di era globalisasi, di mana kegagalan suatu negara bisa mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Itulah awal terjadinya Krismon. Yang sering saya di podcast saya diundang sama orang kan saya cerita US dollar dari 1.800 tiba-tiba naik jadi 16.700 dalam waktu cuma 1 tahun saja. Itu kan tidak sehat. Kemudian .com yang keenam. Ini sejarah polanya. Kalau kita bisa belajar polanya, pasti di sebalik krisis itu apa yang kita bisa lihat terjadi. Akhir 90-an, dunia menyambut revolusi internet dengan penuh semangat. Apa yang terjadi? Banyak investor mengalihkan dana perusahaan ke .com. Meskipun banyak perusahaan itu belum menghasilkan keuntungan nyata. .com.
Jadi waktu itu .com itu heboh kayak AI gitu loh. Waktu itu era 90-an. Karena waktu itu kan apa sih yang kok heboh sekali sih namanya .com ini. Kok orang cuma situs akses website .com gitu aja udah langsung bisa semua. Jadi dia menggantikan brosur, dia menggantikan buku, dia menggantikan artikel. Intinya dia menggantikan semuanya. Bahkan dia bisa mengoperasikan semuanya .com itu. Gelembung ini mencapai puncaknya di Amerika dengan pasar saham Nasdaq sebagai pusatnya dan pecah di awal tahun 2000-an. Mengapa bisa terjadi? Karena kepercayaan bahwa internet akan mengubah segalanya membuat investor terbuai oleh janji-janji revolusioner sehingga mereka rela membayar harga tinggi untuk saham-saham yang belum terbukti. Alhasil, indeks Nasdaq lompat dari 500 ke 5.000, 10 kali lipat. Namun ketika realitas bisnis mulai diperhitungkan, gelembung pecah dengan penurunan 7-8% dalam beberapa tahun, menghancurkan nilai investasi banyak pihak. Pelajaran dari dot-com bubble ini bahwa inovasi teknologi memang mengubah dunia dan kita merasakan itu sekarang. Namun investasi harus didasari fundamental yang kuat, bukan cuma sekedar FOMO, bukan hanya euforia semata. Dan kita masuk lagi kepada krisis yang ketujuh, commodity bubble. Ini semua bermula dari krisis keuangan global Lehman Brothers 2008. Apa yang terjadi di komoditas Lehman Brothers? Tumbang perusahaan investasi yang sekelas kayak Merrill Lynch dan sebagainya, umurnya sudah 140-150 tahun, tumbang. Emas, logam mulia melonjak drastis akibat spekulasi dan permintaan tinggi. Kapan dan di mana? Puncaknya secara global, harga minyak melonjak dari $50 per barel menjadi 147. Ini kenaikan yang tidak wajar, 2 kali lipat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena negara berkembang, terutama China, mengalami pertumbuhan pesat, sehingga permintaan bahan mentah meningkat tajam, investor institusional ikut berbondong-bondong membeli aset tersebut. Akhirnya bagaimana? Ketika krisis keuangan global melanda, harga komoditas anjlok drastis karena perusahaan keuangan tersebut tiba-tiba harus memindahkan dananya ke komoditas sehingga harga komoditas naik tajam. Inflasi terjadi besar-besaran di tahun 2008. Paling dirasakan Indonesia deh. Indonesia itu kan ya kita tahu lah ya, waktu itu kan di tahun 2004-2005 itu harga nasi goreng masih berapa sih? Tiba-tiba kan naik tajam sampai tahun 2010. Kenapa saya selalu identiknya pakai nasi goreng? Karena itu komoditas yang paling rendah. Itu pun sudah naik sangat tinggi. Nah akhirnya minyak turun ke $30 per barel. Dari 147 turun ke 30. Karena itu harga wajar, mengakibatkan kerugian besar bagi investor terjebak dalam euforia kenaikan harga semu. Saya pun juga di tahun 2008, saya masih ingat, saya koleksi saham Bumi Resource itu. Saya masih beli di harga 6.000. Saya masih ingat itu, naik sampai 6.000, sampai berapa? 6.500 kalau nggak salah. Beli sahamnya di pojok. Jatuh 5.000, 4.000, 3.000. Nah, itu juga dampak dari Lehman Brothers ya. Itu juga dampak ke industri keuangan. Jadi energi itu menjadi masalah. Dari sini kita belajar bahwa aset yang terlihat nyata pun rentan terhadap spekulasi liar dan kenaikan harga yang tidak mencerminkan fundamental. Sekarang kita lihat bagaimana dengan emas. Nah, kita lihat nih di sini. Itu terjadi bubble-nya pada tahun 70-80-an. Penyebabnya Presiden Nixon mencabut standar emas dari krisis minyak 1973 ke 79 menyebabkan inflasi tinggi, ketidakstabilan geopolitik. Jadi emas dari tahun 71 cuma $35 per troy ounce naik menjadi $850 per troy ounce. Itu artinya naik hampir 25 kali lipat. Kehancuran bubble tahun 80-an, Paul Volcker, ketua The Fed, menaikkan suku bunga menjadi 20%, inflasi turun dan akhirnya harga emas jatuh ke $300 per troy ounce. Turun 65% dari puncaknya. Wajar nggak? Wajar. Oleh sebab itu, ya kita tahu sendiri sekarang emas sudah naik lagi ya, udah jauh. Tapi ini kan ceritanya bubble emas. Anda lihat, jadi hati-hati ketika kita lihat polanya, kita jangan sampai bisa baca polanya, kita jangan sampai masuk di situ. Bubble emas terjadi lagi tahun 2000-an. Krisis.com, serangan 9/11, waktu itu kan ya tahu sendiri lah, teroris ngebom menara kembar itu ya. Kejadian perang Irak, krisis keuangan 2008, The Fed, kenaikan harga dari 250 troy ounce tahun 99, ya kan sebelumnya di tahun akhirnya tahun 80-an 300, emas itu stabil sampai 250. Tiba-tiba September 2011 emas pecah ke 1920 troy ounce. Wah, ini orang FOMO semua. Itu naik sampai 7 kali lipat. Hampir sama itu. Ya kan? Nah, kehancuran bubble, pemulihan ekonomi setelah 2011, setelah kasus Lehman Brothers, akhirnya emas terkoreksi.
dari 1050 turun 45%. Jadi kalau tahun 80-an koreksi 65% dari puncaknya, ini turun 45% dari puncaknya. Itu tahun 2011. Kemudian bubble emas lagi sekarang ini. COVID-19. Penyebabnya COVID-19, ketidakpastian ekonomi global. Emas kalau kemarin di tahun 2011 1050. Nah, sekarang di Maret 2020 emas itu 1450 per troy ounce. Agustus 2020 emas naik 1 kali lipat 2075. Nah, The Fed mulai menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Investor berlari ke obligasi aset lain. Hati-hati. Ini sekarang 1.600 per troy ounce, turun 23% dari 2022. Tiba-tiba cek harga emas 2025, kita lihat. Apakah harga emas ini sudah mencapai puncaknya? Coba menurut kalian, sudah mencapai puncaknya belum? Kalau sudah, tolong tulis di kolom komen. Kalau belum, tolong tuliskan alasan kalian kenapa belum. Harga emas sudah naik 50% loh sejak 2024. Harga emas 1 tahun terakhir ini naik ngeri. Harga silver juga sudah naik 50%. Sekarang kalian lihat, ini sesuatu yang cukup mengerikan. Makanya saya mau ngajak Anda diskusi. Kalau naik sudah di puncaknya, alasannya kenapa? Kalau dari cerita sejarah tadi, saya cerita tentang sejarah, semua yang naik pasti turun, semua yang turun pasti naik. Kalau ini di atas puncak naik, dia pasti akan koreksi. Jadi coba Anda tulis di kolom komen. Prediksi saya, kalau dirupiahkan 1 gram ini kan sekarang emas sudah 1,7 juta. Prediksi saya, ini belum puncak, kalau prediksi saya. Tapi suatu saat pasti akan koreksi. Nah, kalau jatuh pun tidak mungkin 1 gram di bawah 1 juta. Ini berarti pegang kata-kata saya di menit keberapa. Karena saya sudah membuat konten menabung emas sejak 7-8 tahun yang lalu. Waktu itu harga emas masih Rp300.000 per gram. Dan sekarang udah naik sampai hampir 6 kali lipat. Oleh sebab itu pegang kata-kata saya di menit keberapa. Boleh dipotong video ini, jadikan pegangan. Ya, karena ini akan terus naik kalau kita lihat polanya. Ingat, ini sesuatu yang sangat, karena emas itu fundamentalnya kuat sekali. Terakhir ke-8, kripto dan AI bubble coming soon. Setelah emas bubble, kripto AI bubble coming soon. Menurut gimana dengan AI dan kripto ini? Apakah ini sama dengan ceritanya .com? Sama dengan kisahnya komoditi bubble? Hampir sama. Apa punya pertanyaan yang sama? Apakah euforia aset tinggi? Hati-hati. Hati-hati. Ada euforia FOMO. Kalau ada yang ngomong, wah nanti Bitcoin harganya bisa sampai 1 BTC harganya bisa sampai 20M, sampai 30M. Hati-hati. Semua yang naik pasti akan turun. Oke? Apapun itu teorinya. Tapi pola ini kalau Anda baca, hati-hati. Semua itu nggak ada yang bisa menjamin. Semua orang bisa meramal. Tapi Success Before 30 selalu berpedoman hati-hati. Karena segala sesuatu yang naik dengan cara tidak wajar juga akan turun dengan cara yang tidak wajar. Catat kata-kata saya ini diulang berkali-kali. Apakah ada euforia atau teknologinya seperti .com bisa bubble merubah kita semua? Atau kali ini berbeda? Iya kan? Karena benar akan merubah kita semua. Tapi yang pasti banyak akan tumbang dan akan jadi pemenang. Apakah kamu siap atau tidak? Apakah benar nggak suatu hari emas akan jadi 5 juta? Bisa. Tapi apakah dalam waktu dekat? Tidak. Apakah benar nggak Bitcoin suatu hari bisa mencapai 20M? Bisa. Tapi apakah terjadi 10 tahun dari sekarang? Belum tentu juga. Jadi kita nggak boleh FOMO, karena semua itu ada polanya. Kita harus belajar dari pola-pola krisis yang sudah ada. Contohnya emas juga waktu itu wajar koreksi, tapi sekarang emas sudah harganya sudah melebihi daripada yang dia terkoreksi. Nah, itulah sebabnya sahabat SP30, semua itu perlu ada waktunya, semua itu perlu ada masanya. Makanya saya selalu berpesan, setiap orang ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Demikian video ini saya buat, semoga saya persembahkan yang terbaik untuk kalian. Apa yang Anda bisa petik dari video ini? Jangan lupa like-nya, jangan lupa share-nya, dan always salam hebat luar biasa.